guru TK itu senang ngelihat hal-hal perubahan kecil gitu ya. Betul. Dulunya waktu di kelas umur 3 tahun dia gini. Setelahnya ini. Jangankan beda tahun gitu ya. Kadang beda minggu atau beda hari pun kita seneng gitu ya ngelihat, karena kita ngelihatnya every moments tuh penting gitu buat kehidupan anak. Penekanan kita adalah tetap nilai-nilai Kristiani itu adalah sebagai panduan dan pegangan untuk mereka bisa berkarya dimanapun gitu. Tanpa itu sia-sia semuanya gitu ya. Lalu yang kedua itu, kalau kami itu walaupun international mindedness, anak-anak kami itu tetap menghargai budaya Indonesia gitu ya. Halo Penaburs, jumpa lagi dalam podcast inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Kita akan terus dengan obrolan-obrolan yang inspiratif tentang dunia pendidikan dan memberi inspirasi bagi kita semua tentang cara belajar yang baik, tentang sekolah yang keren, dan juga banyak hal yang menarik dari BPK Penabur Bandung. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, atau kita yang mendatangi ya, gitu. Ada Pak Amsal di sini. Halo semua, Pak saya Amsal. dengan Amsal. Iya, Pak Amsal ini berarti disebutnya apa? Kepala sekolah ya berarti? Iya, saya Principal kepala ya. sekolah di sini. Untuk TK di Banda, Komplek Banda. ya, BPK Penabur Banda ya gitu. Kalau di sini konsepnya ini kan Pak, karena pakai international curriculum berarti kan early years-nya ini ya termasuk elementary berarti ya kalau di ini betul. ya gitu. Jadi di sekolah kami memang karena programnya international program, jadi semenjak dari preschool, elementary sampai dengan secondary semuanya menggunakan bahasa Inggris dan programnya juga sudah tersusun secara internasional. Hal yang kalau di TK berarti penekanannya apa Pak kalau di program ini? Oke. Kalau untuk di TK gitu ya, karena memang goal akhirnya itu tetap international mindedness, anak-anak disiapkan untuk pada akhirnya akan berbagi ke dunia internasional. Jadi sejak TK itu mereka akan fokusnya yang pertama, karena kita BPK Penabur, adalah nilai-nilai Kristiani. Itu yang paling utama. Lalu berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing. Khususnya kami tekankan di bahasa Inggris. Nah, lalu untuk yang lainnya itu kita tetap tekankan skills-skills utama untuk anak-anak, mulai dari thinking skills, di dalamnya itu ada kreativitas, pemikiran kritis, lalu social skills di mana mereka juga bisa berinteraksi bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya teman-teman di dalam sekolah, tapi kita juga sering mengajak mereka keluar sekolah supaya mereka juga berinteraksi tidak hanya dengan yang berbahasa Inggris tentu ya, dengan orang-orang di luar yang berbahasa Indonesia juga. Lalu kemampuan untuk memanajemen diri gitu ya, untuk mereka bisa mengatur barang-barangnya, mereka bisa mandiri. Lalu untuk kemampuan research, karena mereka dari sejak kecil juga sudah kita biasakan untuk mencari data sebetulnya. Oh gitu. Iya. Bentuknya seperti apa biasanya Pak kalau researchnya? Kalau researchnya itu biasanya gini, yang paling kecil ya, kalau yang paling kecil tuh kita fokusnya ke detail observation. Jadi biasanya kita contohnya gitu ya, waktu saya ngajar itu mereka pergi ke taman kota, kan cukup dekat ya di sini, betul. Taman kota, lokasinya strategis gitu di sini. Dari taman kota mereka hanya diminta untuk memperhatikan di seberang jalan ada gedung apa saja, dan warnanya apa saja. Lalu mereka menggambar. Nanti kita akan diskusi terkait dengan warna, dan nanti akan muncul topik-topik lain ya terkait dengan lalu lintas dan yang lainnya. Tapi untuk anak-anak yang lebih besar itu biasanya lebih ke interview. Mereka akan kita ajak keliling gitu ya, ke guru-guru kelas lain gitu untuk menanyakan. Contohnya kemarin kita cuman bertanya satu hal sebetulnya, Bapak tuh di sini kerjanya apa gitu, atau Ibu kerjanya apa. Biasa kita latih dulu cara bertanya seperti apa, sikap kita harus gimana. Nanti dari situ akan ada data-data gitu yang anak-anak dapatkan. Itu salah satu contohnya. Jadi kurikulumnya memang mendorong ya supaya anak-anak berpikir kritis, terus juga memang observasi secara mandiri ya. Iya, betul. Gitu. Beberapa skills yang memang kita tekankan di sini. Jadi kalau boleh dibilang itu salah satu mungkin yang agak ini ya, jadi keunggulan ya dalam hal itu ya. Jadi memang anak-anak di sejak usia dini memang dilatih untuk jadi katakanlah peneliti ya sebenarnya ya gitu. Iya, jadi betul. Mereka observasi untuk ini. Iya, gitu. betul. Dari sejak dini dalam bentuk hal yang sederhana sebetulnya, baik itu dari bermain ataupun dari
strategi-strategi lainnya dalam bentuk pembelajaran. Oke. Nah kalau Bapak sendiri kan udah berapa lama nih Pak jadi pengajar, sempat jadi kepala sekolah juga. Kalau kepala sekolahnya udah berapa lama? Ini mungkin tahun ketiga kalau kepala sekolah ya. Gitu. Kalau misalnya sebelumnya saya itu karirnya diawali dari guru BK, bimbingan dan konseling, itu cukup lama. Kemudian baru saya menjadi guru TK gitu. TK-nya waktu itu TKB. Iya, baru setelah itu kepala sekolah. Waktu BK-nya di TK juga atau di awal itu saya ditempatkan di komplek yang lain. Masih BPK Penabur juga. Itu memegang SMP dan SD. SMP dan SD, kemudian saya pindah ke komplek ini. Saya memegang TK dan SD. Lalu kemudian saya senang sama kepala sekolah saya waktu itu, dia mengarahkan kamu tuh punya potensi untuk mengajar di TK sebetulnya. Lalu saya dipindahkan menjadi guru, tidak jadi BK lagi tapi benar guru kelas di TK. Waktu itu kelas berapa Pak? Kelas TKB itu berarti untuk usia 5 sampai 6 ya. Betul, ya. Emang suka anak-anak dari dulu Pak atau gimana? Kalau suka anak-anak mungkin modalnya harus ada ya, suka anak-anak gitu ya. Dan memang dari dulu memang saya lebih tertarik berinteraksi dengan anak-anak dan sepertinya mungkin anak-anak pun lebih suka melihat guru laki-laki karena jarang ya ada guru laki-laki di usia dini gitu. Jadi kan perempuan ya kalau ini. Jadi mungkin itu yang kepala sekolah saya lihat, saya cukup cepat untuk dekat dengan anak-anak gitu. Atau di gereja juga guru sekolah minggu nih, jangan-jangan. Justru saya nggak pernah terlibat di sekolah minggu gitu. Tapi sampai akhirnya pas kan berarti kan nggak pernah berinteraksi secara intensif ya untuk sebelum-sebelumnya ya gitu. Tapi kenapa akhirnya bisa ini kayaknya momen saya memang di sini gitu. Apakah ada hal tertentu yang waktu itu jadi ininya Pak? Mungkin lebih ke arah mungkin itu fungsi dari pimpinan kali ya. Pimpinan yang betul-betul melihat di mana potensi anak buahnya dan pada saat itu salah satu kepala sekolah BPK Penabur itu memang melihat bahwa saya punya potensi itu. Ketika saya berinteraksi dengan anak TK dan SD tuh ternyata anaknya semakin usianya lebih kecil, saya tuh lebih cepat gitu dekatnya. Dan kelihatan saya secara ekspresi pun berbeda dibandingkan ketika saya berinteraksi dengan anak yang lebih besar seperti SMP dan SMA. Maka dari situ diarahkan baru saya mulai menyadari ternyata gitu ya. Awalnya memang nggak sadar ya untuk melihat hal itu. Awalnya mungkin betul ya, saya tidak sadar gitu. Tapi setelah itu akhirnya memang ini area saya. Udah passionnya di sana kayaknya. Betul. Gitu. Nah kan Bapak backgroundnya juga psikologi Pak ya. Jadi memang ini. Nah kalau Bapak melihat sebenarnya di tengah hal yang demikian ya, tantangan anak-anak zaman sekarang dan juga rata-rata keluarga yang membesarkan anak yang mungkin agak berbeda dengan sebelumnya ya. Rata-rata kan kalau di generasi sebelumnya mungkin jumlah anak lebih banyak, terus juga interaksi dengan masyarakat sekitar lebih banyak gitu. Terus belum semenglobal sekarang kan gitu ya. Zaman kita dulu lah ya. Gitu. Kalau di sekarang kalau Bapak melihat tantangan yang seperti sekarang, hal apa sih yang paling penting memang ditekankan di usia pendidikan terutama di usia dini seperti sekarang? Iya, mungkin kalau saya tuh selalu berfokus kepada pendidikan keluarga sih ya. Karena betul dinamika keluarga di masa sekarang tuh sangat berbeda. Tadi sempat disebutkan juga rata-rata sekarang keluarga-keluarga muda itu hanya memiliki anak satu rata-rata. Walaupun ada yang lebih, tapi rata-rata itu hanya punya satu. Kemudian dengan orang tua bekerja biasanya dan ditambah dengan kondisi sekarang ini kemarin pandemi gitu ya. Dan tingkat dari pengalaman sih tingkat kondisi anak yang lebih banyak kebutuhan khusus tuh semakin tahun kesini tuh semakin bertambah gitu. Kita rasakan dari penerimaan siswa semakin banyak anak yang membutuhkan perhatian khusus gitu. Nah mungkin ini yang menjadi fokus ya, bahwa orang tua perlu siap menjadi orang tua sebetulnya sebelum mereka memiliki memutuskan untuk punya anak, dan itu hal yang memang penting. Maka dari itu BPK Penabur tuh concern tentang hal ini sehingga banyak program parenting yang sebetulnya ditambahkan gitu untuk program-program termasuk di TK Banda juga. Mungkin itu yang bagi saya itu menjadi hal yang penting karena itu akan membangun interaksi dan komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga gitu. Kalau misal untuk skills ya untuk anak-anak di masa sekarang saya pikir sekolah juga terus ikut gitu ya, ikut perkembangan zaman gitu ya, bahwa anak-anak sekarang tuh sudah beda dengan anak-anak zaman dulu gitu ya. Sekarang anak-anak udah yang pasti mungkin ngalamin pengennya jadi YouTuber lah ya kayak gitu-gitu.
profesi-profesi nggak kebayang di masa lalu betul, ya. profesi-profesi yang mungkin kita nggak ada waktu dulu. Dan itu kita bisa fasilitasi gitu ya sejak dini sebetulnya, di mana kita juga di TK Banda itu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajarannya, bukan pelajaran komputer ya, berbeda gitu ya, tapi kita memang integrasikan penggunaan teknologi dalam keseharian. Betul. Jadi itu tidak sengaja, bukan jadi mata pelajaran khusus doang yang jadi pengetahuan, tapi memang itu integrated ya. Jadi memang jadi bagian dari apa yang diajarkan di semua ini ya. Iya, betul. Betul itu. Nah, kalau di usia sekarang juga karena sudah mengglobal tuh Pak, dan memang kan sekolah internasional dengan kurikulum internasional itu jadi katakanlah memang disiapkan memang karena kan kita tahu di masa depan mungkin mereka bisa bersekolah atau bekerja atau berkarir di tempat yang mungkin bukan di Indonesia gitu. Itu yang jadi salah satu concern juga. Nah, kalau Bapak melihat dalam konteks ini apa yang kita perlu tekankan di tengah kondisi yang sangat mengglobal seperti itu? Anak-anak kan berarti kan belajar banyak ya gitu. Di sisi lain kita kan masih pengen juga dia kayaknya harus tetap identitasnya juga harus ini atau itu gitu. Nah, di sekolah bagaimana Pak kalau untuk misalnya? Betul. Satu, penekanan kita adalah tetap nilai-nilai Kristiani itu adalah sebagai panduan dan pegangan untuk mereka bisa berkarya dimanapun gitu. Tanpa itu sia-sia semuanya gitu ya. Lalu yang kedua itu kalau kami itu walaupun international mindedness, anak-anak kami itu tetap menghargai budaya Indonesia gitu ya. Satu hari di kami itu selalu menggunakan full bahasa Indonesia, itu biasanya di hari Jumat dengan permainan-permainan tradisional. Kemarin anak-anak baru main apa itu paciwit-ciwit lutung gitu ya, mainan tradisional. Senang banget mereka. Terus do, mikado, ular naga dan permainan tradisional yang dulu kita biasa mainkan gitu ya. Terus anak-anak juga akan ada kayak pelajaran musik menggunakan gamelan mini gitu ya. Jadi tetap nilai-nilai Indonesianya itu harus tetap dibawa karena walaupun mereka fasih berbahasa Inggris di sekolah, tapi di luar sana tidak menggunakan bahasa Inggris gitu. Ketika mereka ke warung gitu ya, berbicara dengan mungkin suster mereka, asisten rumah tangga, bahasa Indonesia yang dipakai. Jadi kita tetap harus tekankan pentingnya bahasa Indonesia sebagai komunikasi sehari-hari juga. Jadi memang kita harus menerima kompleksitas itu ya, anak-anak zaman sekarang dengan exposure yang banyak dari luar, penguasaan bahasa Inggris dan bahasa asing itu satu keharusan, tapi memang identitas dan yang lainnya tetap dikembangkan gitu. Itu yang jadi mungkin kita ngebayangin generasi-generasi ke depan jadi generasi yang memang hybrid tapi mereka juga punya wawasan global sekaligus juga ini ya kuat dengan identitasnya yang identitasnya jangan sampai lupa kita tuh orang Indonesia dan kita ini anak Tuhan gitu. Gitu. Jadi Kristianitas dan nilai keindonesiaan itu tetap ditaruhkan di sini. Ini kayaknya memang jadi bagian yang PR besar juga ya karena kita harus apalagi ini TK yang memang kita hanya sekitar 3 tahun ya. Betul. Itu adalah fondasi, tapi setelahnya kan masih panjang gitu. Seperti itu. Ya, itu yang jadi concern Bapak juga mungkin dalam mengembangkan itu. Dan saat diterjemahkan jadi kegiatan pembelajaran sehari-hari memang jadi sesuatu yang kelihatannya ini ya sederhana namun tadi ya banyak aspek tadi ya. Betul. Sederhana tapi bermakna sebetulnya. Bagi orang dewasa mungkin apa sih ini gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam itu tuh bagi anak-anak itu sangat bermakna dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Ya, betul Pak gitu. Nah, kalau Bapak sendiri dalam interaksi keseharian kan sekarang udah jadi kepala sekolah nih ya. Jadi kan lebih banyak mengurus yang administratif dan yang lain gitu. Tapi gimana kalau melihat perkembangan anak-anak? Karena berarti kan setiap kelas rata-rata sekarang ada berapa orang Mbak mungkin? Rata-rata mungkin beda-beda ya jenis idenya. Mungkin ada yang di KT itu ada sekitar 14 anak, ada yang 7 anak gitu. Jadi memang variatif ininya ya. Dan kalau ngelihat perkembangannya kan udah cukup lama nih. Bagaimana sekarang yang udah kelas dari kelas atau sekarang yang udah mulai elementary dan lainnya gimana kalau Bapak melihat perkembangannya? Iya, guru TK itu senang ngelihat hal-hal perubahan kecil gitu ya. Betul. Dulunya waktu di kelas umur 3 tahun dia gini. Setelahnya ini. Jangankan beda tahun gitu ya. Kadang beda minggu atau beda hari pun kita seneng gitu ya ngelihat, karena kita ngelihatnya every moments tuh penting gitu buat kehidupan anak. Ketika kemarin masih nangis terus 3 hari nangis terus, setelah itu sudah nggak nangis lagi. Itu tuh jadi sesuatu yang memang kita perhatikan gitu. Terus kalau misalnya untuk anak-anak yang misalnya kita dari kindergarten gitu ya, terus ke primary, kita lihat mereka masih tetap ingat kita gitu ya, mereka tetap menyapa, terus mereka bisa beradaptasi dengan baik ketika mereka bukan hanya teman-temannya dari TK kita gitu ya, kan ada dari yang luar juga masuk. Ternyata adaptasi mereka juga cukup baik gitu untuk bisa berteman, dan kita ngelihat karena lokasinya juga dekat kan, kita bisa observasi gitu. Jadi memang kita lihat bahwa
keterampilan yang kita tanamkan di TK tuh mereka tetap bisa manfaatkan di level yang di atasnya. Itu menarik. Dan karena memang sepertinya juga di TK tidak seperti membebani ya. Jadi dalam artian bahwa pembelajarannya dibuat dengan semenyenangkan mungkin, dibuat dengan mungkin dia nggak sadar kalau dia belajar karena tadi hal-hal sederhana tadi itu. Betul. Karena memang di TK pendekatannya kan bermain ya sebetulnya. Jadi kita sebenarnya kayak infus gitu ya, menginfuse pembelajaran lewat permainan-permainan sehingga mereka tidak merasa terbebani harus mengerjakan sesuatu gitu, tapi mereka enjoy gitu untuk melakukannya. Oke. Bapak punya satu cerita yang paling mungkin menarik atau mungkin jadi inspirasi buat kita selama mengajar ataupun setelah menjadi kepala sekolah? Ada hal yang dikenang banget sampai sekarang? Enggak? Yang dikenang sebenarnya ada satu yang paling saya kenang karena itu sangat membekas, yaitu ketika saya masih guru bimbingan dan konseling ya, bimbingan dan konseling. Tapi itu terkait ke sekarang. Ketika bimbingan dan konseling karena saya itu bertugas untuk men-screening anak-anak yang akan masuk. Namun pada saat itu kondisinya kelas yang mau dituju itu sudah penuh. Dan juga ada beberapa anak kebutuhan khusus yang kita harus perhatikan. Dan kebetulan anak ini juga yang mau masuk tuh memiliki kebutuhan khusus. Dan saya jelaskan bahwa kami bukan menolak, tetapi posisinya tuh memang tidak memungkinkan. Dan saya pikir untuk anak tersebut akan lebih efektif kalau dia berada di lokasi yang memang gurunya bisa perhatian gitu ya. Terus tidak terlalu udah penuh gitu ya, kayak gitu. Saya tuh rasanya merasa bersalah gitu ya, karena ini anak seakan-akan saya tolak gitu. Cuman pada saat itu saya cuma berpikiran Tuhan terima kasih gitu ya. Ternyata anak itu berhasil gitu ya, karena belum tentu kalau dengan kondisi penuh di kami ini itu bisa seperti itu. Melihat dari video-video tersebut yang dia kirim, saya makin tambah bersyukur sebenarnya. Tuh kan bener, dia tuh bisa berkembang dengan lebih baik di tempat yang tepat, dan kebetulan BPK Penabur juga gitu ya. Nah itulah maksudnya kisah yang sangat berkesan buat saya. Ternyata dalam waktu 5 tahun itu ada terjadi perubahan gitu, dan orang tuanya masih ngontak gitu maksudnya gitu. Saya ingat berarti Pak Amsal ini memang pendidik sejati kayaknya ya. Jadi karena concern utamanya bukan soal diterima atau nggak diterima ya, tapi memang yang paling utama ke anaknya ya, bagaimana anaknya bisa tumbuh kembang dan memang terlayani dengan baik ya, dengan segala kebutuhan yang ada. Iya, betul. Itu inspirasi buat saya Pak, karena kalau yang lain rata-rata pasti berpikir yang penting masuk sekolah kita gitu, bukan cuma sekedar itu ya, tapi memang ada hal yang memang kita perlu pertimbangkan betul-betul untuk anak. Terus pengalaman sangat inspiratif Pak. Terima kasih sudah berbagi. Gitu. Sejauh ini tetap semangat Pak ya untuk jadi kepala sekolah, tetap enjoy ya, tetap suka sama anak-anak, kelihatan cerianya. Gitu. Saya tuh kalau nyebut tim saya kan kita bertujuh nih ya. Saya tuh selalu ingat kisah Alkitab itu 5 roti dan 2 ikan, 5 guru dan 2 ikannya saya dan admin gitu. Yang Tuhan akan terus pakai. Jadi berkatnya melimpah-limpah buat yang lain ya. Kelihatannya kecil dan sederhana, tapi saat kita memberikan itu semua kepada Tuhan, itu yang jadi berkat buat banyak orang. Ya, betul. Pak. Terima kasih banyak sudah berbagi Pak Amsal. Sama-sama. Harapannya teman-teman di sini tetap semangat ya untuk belajar dan terus untuk memberikan hal yang baru buat anak-anak dan menginspirasi gitu ya. Dengan begitu banyaknya kebutuhan masa kini, dengan begitu banyaknya tantangan, kita harapkan kita bisa sama-sama bisa memberikan yang terbaik dan menjadi inspirasi. Terima kasih banget sudah berbagi di cerita ini. Nanti kita tunggu cerita berikutnya ya. Masih banyak episodenya kayaknya. Saya tunggu juga. Ya, teman-teman penabur, terima kasih sudah menyaksikan. Itulah obrolan kita dengan salah satu kepala sekolah ya, kepala sekolah di TK BPK Penabur Banda, Pak Amsal di sini yang punya pengalaman inspiratif yang jarang-jarang nih guru usia dini ada seorang laki-laki gitu ya. Itu yang jadi berkat juga buat kita semua. Sampai jumpa di bahasan-bahasan berikutnya. Jangan lupa untuk saksikan terus channel ini. Ada banyak obrolan inspiratif dengan banyak guru, kepala sekolah, alumni dan siswa dan orang tua yang akan berbagi bersama tentang inspirasi dalam dunia pendidikan. Maju terus BPK Penabur Bandung. Sampai jumpa semuanya. Dadah.